Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para tokoh masyarakat yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami, rasa taklim kami, rasa cinta kami kepada para kiai, para ajengan, para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat yang hadir di tempat yang mulia ini. Wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, digampangkan rizkinya, digampangkan segala urusannya. Amin. Dan juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala dan bencana. Dan juga anak-anaknya kita doakan mudah-mudahan dijadikan anak-anak yang saleh, yang salihah, yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga yang saya hormati, mungkin ada dari pemerintahan yang hadir di tempat yang mulia ini. Kita doakan mudah-mudahan ada di dalam keberkahan, di dalam kehidupannya, di dalam mimpin masyarakatnya, dan juga hatinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rasa cinta sayang kepada masyarakatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya yang Allah berikan kepada kita, sampai kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan maka kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, serta bersalawat mengingat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam selalu kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita diaku sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat daripada pertolongan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam yang mulia ini kita berkumpul dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita hadir bukan hanya di masjid yang mulia ini. Di semua tempat kaum muslimin mengadakan, yang jauh, yang dekat, di masjid, di pondok pesantren, di majlis maupun di tempat terbuka, mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di tempat tersebut pasti dibacakan sirah nabawiyah, riwayat hidup daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat hidup Rasulullah SAW dari lahir sampai meninggalnya, dan juga diceritakan bagaimana
sifatnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang tidak mungkin bisa melaksanakan akhlak jejak jalannya Rasulullah kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah, dan juga tidak mungkin keluar rasa cinta kita kepada Rasulullah kalau kita belum mengenal Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah kenal belum kepada Rasulullah? Jangan kita setiap acara maulid di mana-mana kita hadir, terus kita membacakan riwayat biografinya Rasulullah, tetapi akhlak kita, akhlak istri kita, akhlak anak-anak kita jauh belum bisa mengikuti Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mengikuti kalau kita memang tidak mengenal Rasulullah? Makanya kita sebagai orang tuanya, sebagai ayahnya, sebagai ibunya, wajib kita mengajarkan kepada anak-anak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang wajib kita ikuti Rasulullah, pemimpin kita Rasulullah, panutan kita Rasulullah, idola kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan, wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli bait wa qiraatul Quran. Telah bersabda Nabi besar Muhammad SAW, ajarkan, didik anak-anak kalian, keluarga kalian, 3 perkara kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perintah dari Rasulullah. Kalau mengaku kita saya umat Rasulullah, saya cinta kepada Rasul, wajib kita mengerjakan. Yang pertama, ajarkan keluarga kita, terutama anak-anak kita apa? Cinta kepada Nabi kalian. Siapa Nabi kita? Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan dari kecil. Siapa Rasulullah? Bukan dari kecil diajarkan maksiat kepada Allah, diajarkan berbuat dosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ajarkan anak-anak kita biar apa? Cinta kepada Rasulullah. Dan juga dari awalnya juga kalau kita cinta kepada Rasulullah, pasti dari awal mulai kita apa? Menikah terus punya anak-anak kita pun tidak mungkin namanya keluar daripada nama-nama daripada nama Islami, apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan, min haqqil waladi 'alal walidi salah satu asya'a. Hak seorang anak dari orang tuanya ada 3 perkara. Ingat nih, ayahnya nih, ibunya, ini 3 perkara wajib nih, akan dituntut sama anak-anaknya. Yang pertama, an yuhsina ismahu idza wulida. Kalau kita punya anak, kasih apa? Kasih nama yang baik, nama yang islami, nama-nama yang berhubungan dengan apa? Dengan apa? Dengan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, Asmaul Husna, atau yang berhubungan dengan nama-nama Rasulullah. Kalau kita kan mengaku saya cinta kepada Rasulullah, anak kita aja kadang-kadang namanya nggak tahu artinya, nggak ada, ya ikutin orang-orang kafir, orang barat, terus nanti di akhirat kita akan diaku oleh Rasulullah. Jauh kita Pak, jauh kita Bu. Jangan menyalahkan. Nanti kalau di akhirat, ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Rasulullah tidak melihat kepada kita, Rasulullah tidak menengok kepada kita. Kenapa? Mengaku saya cinta kepada Rasul, tapi ini pun nama saja sudah tidak berhubungan dengan Rasulullah. Kasih nama anak kita yang baik. Cuma kadang-kadang kan gengsi kalau orang sekarang, betul gak Pak? Betul gak Bu? Gengsi pengennya namanya yang aneh-aneh, padahal gak ada apanya, gak ada artinya. Tapi kalau kita punya anak namanya Muhammad, Ahmad, atau yang lainnya yang bagus dan Islam, nanti di akhirat beda di hadapan Rasulullah, akan diaku beda dari kedudukannya. Orang-orang tua dulu kita bagaimana kalau punya anak?
orang dulu kalau punya anak atau punya cucu, datang sama kiai, datang sama ustaz, datang sama alim ulama, minta nama yang baik. Betul kan kalau dulu begitu? Dulu begitu, datang sama ustaz. Sekarang mah enggak, asal kasih nama sudah. Nanti di acara kalau nggak diaku mas Rasul yang menyalahkan Pak, jangan. Ya, karena kita pun belum kita sebut cinta kepada Rasul, bohong cinta kita. Itu saja satu. Nama ya, nama yang misalnya yang kedua wa yu'allimahul kitab idza aqala. Kita wajib mengajarkan Al-Qur'anul Karim, wajib mengajarkan syariatnya Nabi kepada siapa? Kepada anak kita yang sudah Yang sudah balik. Kita punya anak yang sudah balik, wajib diajarkan sholat, wajib diajarkan apa lagi? Sholat, puasa atau yang lainnya yang berhubungan dengan syariatnya Nabi, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai orang tuanya kita wajib. Hak anak dari orang tuanya. Kalau kita menyia-nyiakan, dosa besar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yuzawwijahu idza adroka. Kalau kita punya anak yang laki-laki perempuan kalau sudah waktunya menikah, tolong secepatnya dinikahkan. Jangan nanti akhirnya kejadian yang tidak diharapkan. Ini tiga nih Pak. Wajib kita, ini hak anak dari orang tua, wajib kita tunaikan. Jadi kembali lagi yang tadi, yang pertama yang wajib kita mengajarkan orang tuanya apa? Cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, cinta kepada keluarga, bibinya, pamannya, Nabi besar Muhammad SAW atau keturunan yang wajib kita mengajarkan kepada anak kita. Yang ketiga, wajib mengajarkan apa? Wajib mengajarkan wa qiraatul Quran, mengajarkan daripada membaca Al-Qur'anul Karim. Ini buat anak-anak kita. Tinggal kita berbalik katakan bicara begini kan saya sebagai ayahnya, sebagai ibunya nggak bisa baca Al-Quran. Saya tidak mengerti agama, bodoh terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak majlis ilmu, banyak majlis ta'lim, banyak para alim ulama, para kiai, para ustaz, dan juga banyak pondok pesantren. Titipan anak-anak kita kepada para alim ulama, para kiai, para jangan masuk di pondok pesantren. Agar apa? Mengerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca Al-Qur'anul Karim atau yang lainnya. Ini satu keberuntungan buat kita kalau kita mempunyai anak-anak yang soleh, yang mengerti tentang agama. Yang nanti di akhirat bukan akan ditanya apa? Ditanya jabatannya, bagaimana apa kedudukannya. Enggak, nanti di akhirat tentang apa? Nanti akan pertanyakan tentang agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini anak kita yang akan membantu kita nanti di akhirat. Jangan sampai kita meninggal dunia sebagai orang tuanya, kita tidak mempunyai amal yang soleh, tidak mempunyai amal yang baik, tidak mempunyai anak yang soleh, yang solehah. Ketika kita meninggal dunia masuk ke dalam kuburan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gelap gulita, tidak ada yang menemaninya, yang ada siksaan demi siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang tidak mengirimkan Fatihah, tidak mengirimkan pahala membaca Al-Qur'anul Karim, karena anak kita tidak bisa. Sudah kita tidak mengerti agama, ditambah anak kita lagi. Jangan sampai kita rugi di dunia, lebih rugi lagi di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masuk ke dalam kuburan meninggal dunia tidak mempunyai bekal, akan bagaimana? Sebagaimana kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safina. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa masuk ke dalam kuburan yang Allah Subhanahu wa taala, yaitu meninggal dunia tanpa membawa bekal, yaitu amal soleh, amal baik, seperti orang yang sedang apa? Melewat lautan, menyeberang tapi nggak pakai kapal. Akan bagaimana? Tenggelam masuk ke dalam lautan yang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita mempunyai anak yang soleh, yang solehah, selalu mengerjakan sholat, puasa,
baca Al-Quranul Karim, orang tua yang meninggal dunia bagaimana? Akan selalu selalu didoakan sama anaknya. Ketika berbuat kebaikan, sedekah, diniatkan, ya Allah, saya niatkan apa? Pahalanya buat orang tua saya. Kira-kira beruntung nggak Pak seperti itu? Beruntung nggak Bu? Nanti kita akan apa? Nanti menyesal nanti di akhirat. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan, tidak ada pemandangan yang paling menakutkan, tidak ada pemandangan yang paling mengkhawatirkan kecuali kuburannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang nemenin nanti kalau masuk kita kuburan. Ada yang nemenin enggak Bu? Ada yang nemenin enggak Pak kita masuk kuburan? Kan kalau lagi pacaran katanya sehidup semati. Betul enggak? Kalau lagi pacaran kan banyak bohongnya. Mau hidup sehidup semati, pas meninggal suaminya, istrinya mau enggak? Mau enggak nemenin di kuburan Bu? Mau enggak? Pas suaminya meninggal dunia boro-boro mau nemenin di kuburan ya. Bubar indah juga nikah lagi. Nanti sebaliknya, kalau istrinya yang meninggal dunia, bapaknya mau kan nemenin masuk kuburan. Katanya saya hidup semati. Mau nggak? Ya, apalagi bapak-bapaknya selesai tahlil 7 hari juga nikah lagi. Banyak kan kejadian kayak gitu seperti itu. Makanya cinta yang hakiki kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hikmah daripada acara maulid kita. Kalau acara maulid harus ada hasilnya. Pulang ke rumah apa yang dibawa sama kita, bukan hanya makanan saja, itu kan zahir. Tapi yang lebih penting, lihat bagaimana akhlak anak-anak kita, bagaimana akhlak keluarga kita. Jangan sampai anak-anak kita jauh dengan Allah dan Rasulnya. Makanya dididik dari kecil. Kalau kita punya anak, pertama takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taruh di dalam dadanya, di dalam sanubarinya, takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud takwa apa? Kita kan sering dengar lagi di sini hari Jumat ya, setiap hari Jumat sholat Jumat kata yang khutbah ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Maksud takwa itu apa artinya? Kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, yang disebut dengan takwa itu al-khawfu minal jalil, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita takwa kita lagi di masjid, di majlis taklim, di majlis ilmu kita takwa, tapi di luar itu nggak bertakwa kepada Allah. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah, tidak mungkin orang yang dagang ngurangin timbangan. Kalau orang yang bertakwa kepada Allah, tidak mungkin orang yang kerja di kantor korupsi, nggak mungkin. Kenapa? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau berbuat maksiat, ya Allah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mau berbuat dosa, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan anak-anak kita kalau dari kecil dididik takwa, ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita ini dari kecil, tidak mungkin anak-anak kita kena narkoba, tidak mungkin anak-anak kita pergaulan bebas, tidak mungkin anak-anak kita kalau bertakwa jadi geng motor, apalagi tawuran di mana-mana, pergaulan bebas. Yang perempuan keluar rumah nggak pakai kerudung, kelihatan auratnya, pakai celana pendek. Kalau diajarkan dari kecil takut kepada Allah, takwa kepada Allah, tidak mungkin itu kejadian. Karena anak-anak kita tidak pernah dididik takwa, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, akhirnya jauh dengan Allah, jauh dengan Nabi besar Muhammad SAW. Jangan kita pintar hadir maulid di mana-mana, sholat selalu berjamaah, hadir majlis taklim di mana-mana, tapi anaknya maksiat dibiarkan. Anak kita nggak sholat, tidak pernah diperintahkan untuk sholat. Anak kita tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, dibiarkan. Kita punya anak perempuan kalau nggak pakai kerudung, kelihatan auratnya pakai celana pendek, dibiarkan. Ingat ikhwan rahimakumullah, anak itu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyia-nyiakan amanah, dosa besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di akhirat akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kita. Hati-hati.
Jangan kita lalai dengan dunia kita. Hanya kita hidup di dunia akan selamanya. Padahal kita akan pulang, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita persiapkan, amal apa yang sudah kita persiapkan, ingin kembali kepada Allah. Jangan kita menumpuk harta dan harta, uang dan uang, tapi lupa kita ke akhirat, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau buat dunia anak kita dikasih dan buat akhirat ya Allah jauh. Nanti kita akan menyesal kita di akhirat. Kalau sudah meninggal baru kita. Jangan kita menumpuk harta buat anak-anak kita, tahu-taunya sudah meninggal dunia itu harta dipakai maksiat sama anak-anaknya. Jangan sampai kejadian seperti itu. Tapi kan kita keyakinan kita kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang nggak kita keyakinan kepada Allah? Kurang, karena seorang yang meninggal dunia nih, yang dipikirin sama ibunya sama bapaknya yang meninggal dunia bagaimana? Yang dipikirin anaknya nggak Pak? Pasti mikirin anaknya nggak? Yang dipikirinnya bagaimana tuh? Anak saya nanti makan nggak ya? Anak saya nanti punya kerjaan nggak ya? Begitu nggak? Dan banyak kejadian seperti harusnya yang dipikirin kalau orang tua meninggal dunia bukan itu. Kalau masalah makan, masalah rezeki, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Setiap yang diciptakan pasti Allah kasih rezekinya, meninggalnya, matinya, hidupnya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita pikirkan, ibu, bapak, apa yang harus kita pikirkan kalau meninggal dunia seorang? Yang harus kita pikirkan, ya Allah, kalau saya meninggal dunia, anak saya masih muslim atau tidak? Anak-anak saya masih menyembah kepada Allah atau tidak? Anak-anak saya masih sholat atau tidak? Itu yang harus kita pikirkan. Sekarang kita alhamdulillah masih bertemu dengan para alim ulama yang masya Allah, para kiai, para ajiman yang masya Allah, guru-guru kita. Tapi ingat, 15 tahun ke depan, 10 tahun ke 20 tahun ke depan, wallahu a'lam, anak keturunan kita masih muslim atau tidak. Tidak ada yang bisa menjamin. Hanya kitanya mendidik anak-anak kita untuk takwa kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan menyelamatkan kita. Ikhwan rahimakumullah, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau kita sudah mengenal Rasulullah, kalau kita sudah cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW, akan keluar apa? Kita akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Apa yang kita harus bisa mengikuti Rasulullah? Yaitu kita kalau sudah cinta kepada Rasulullah akan mengikuti akhlaknya, jejaknya, perilakunya, perkataannya, perbuatannya. Wajib kita mengikuti Nabi besar Muhammad SAW. Di antaranya sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Nggak usah banyak-banyak, ya. 1-2 kita asal bisa mengamalkan, nanti di akhirat akan diakui oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah SAW di dalam hadis dan di dalam perintahnya selalu memerintahkan apa? Selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan juga ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita. Wa qala ta'ala wa bil walidaini ihsana. Selalu berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua kita. Kita sudah menyenangkan hati orang tua kita belum? Hah? Sudah kita membahagiakan hati orang tua kita sudah belum? Ini yang menjadikan kita tidak akan sukses dunia akhirat. Kalau ingin sukses dunia akhirat, bahagiakan orang tua kita. Kalau kita kadang-kadang kalau menolong orang lain tidak, pintar, ngasih ini, ngasih itu orang lain. Kadang-kadang ingin punya nama. Orang tuanya yang membutuhkan tidak pernah dikasih, tidak pernah ditolong. Terus kita akan sukses dunia akhirat? Tidak mungkin. Mereka para alim ulama, orang-orang dulu,
Mereka menjadi besar kedudukannya di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, tapi cinta sayang kepada ibu bapaknya. Dan juga menjadi orang-orang besar. Banyak orang-orang kaya yang sukses berkat apa? Berkat cinta sayang kepada ibunya, tidak pernah meninggalkan ibunya. Ini satu apa? Satu pelajaran buat kita. Bagaimana berbuat baik kita kepada orang tua kita. Jangan sekali-kali kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Di dalam hadis Nabi dikatakan, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ada walidayhi aw ahaduma yadkhulun nar. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyakiti salah satu dari kedua orang tuanya atau salah satunya, yadkhulun nar, Allah akan masukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita di hadapan orang tua kita. Kadang-kadang kita kalau berbuat kadang-kadang bicara sama orang tua sama kayak temannya sendiri, nggak ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada sopan santun. Dan bagaimana anak-anak kita bisa berbuat baik kepada kita, berbakti kepada kita, kalau kita tidak pernah berbuat berbakti kepada kedua orang tua kita. Biru abaukum tabarrukum abnaukum. Kalau anak kita ingin berbakti kepada kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan kita menyesal nanti sudah tua, tapi banyak anak kita dalam keadaan sakit, anaknya tidak ada yang datang, anaknya tidak ada yang merawat. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Karena kita pun dulu kepada orang tua kita seperti itu. Awas, akan kejadian seperti itu. Seseorang bisa menjadi orang besar berkat apa? Berkat sayang, cinta, berbakti kepada ayah ibunya. Ada salah satu cerita, dan ini cerita bukan orang-orang dulu, masih ada orangnya, dan alhamdulillah Habib bertemu dengan orangnya. Ini orang besar, orang kaya, punya masjid di mana-mana membangun, pondok pesantren di mana-mana, apalagi punya rumah sakit di beberapa kota, membantu kaum muslimin, fakir miskin setiap hari. Saya bertanya kepada ada satu santri yang dikirim waktu itu ke Yaman belajar bareng dengan Habib di sana. Saya bertanya, kok bisa nih orang ini sukses seperti ini? Apa kunci rahasianya? Apa rahasianya? Ini bapak ini yang orang kaya ini, yang punya pesantren, punya segala-galanya, setiap hari sebelum berangkat ke kantornya datang ke rumah ibunya dimandikan, ibunya digantikan pakaiannya, ibunya dikasih makan, disuapin, ibunya dikasih obatnya, setiap hari seperti itu, dan selalu minta doa kepada ibunya. Dan ibunya berkata, ridho kepada anak tersebut. Alhamdulillah orang ini menjadi orang besar. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih semuanya di dunia, apalagi nanti di akhirat. Jangan kita pelit buat orang tua kita. Jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua kita. Dan juga di antaranya orang yang apa? Orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya, di antara nanti yang meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman dan Islam, siapa? Orang yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Dan di antaranya dosa yang Allah akan langsung perlihatkan bukan nanti di akhirat, tapi sekarang di dunia Allah akan kelihatan. Dosa apa itu? Dosa uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ini langsung Allah akan perlihatkan. Doa orang tua mustajab doa kepada anaknya. Hati-hati. Makanya kalau kita bicara kepada anak kita, hati-hati. Kalau kita kan lagi marah, habis-habisan keluar tuh bahasa yang jelek kepada anak kita. Akhirnya kejadian seperti itu. Harusnya kita keluar dari kata-kata dari orang tuanya. Ya Allah, ini mudah-mudahan anak ini jadi anak yang soleh, jadi. Tapi kalau sudah bicara yang kotor dari mulut kita sebagai orang tuanya, nantinya anaknya menjadi anak yang bukan anak yang soleh. Naudzubillah. Hati-hati.
Kalau orang-orang dulu tuh kalau pada anak kecil selalu mau apa? Mendoakan mudah-mudahan ya Allah yubarik fi, ya Allah mudah-mudahan memberikan keberkahan buat anak ini biar menjadi anak yang soleh. Seperti itu. Makanya anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh, solehah. Kalau kita bagaimana? Sudah kita omongan yang kotor kepada anak kita pun tidak pernah diajarkan akhlak adab lagi, sama lagi kejadiannya nanti. Banyak kalau kita dengarkan kadang-kadang anak-anak kita nih kalau nggak diajarin akhlak adab, lagi ngobrol sama temennya, ini kejadian di mana-mana rata-rata begitu, karena anaknya dibiarkan tidak diajarkan akhlak. Anaknya bicara sama temennya apa? Keluar bahasa binatang, keluar bahasa hewan. Ragunan pindah ke kampung kita, Ragunan pindah ke rumah kita, betul gak Pak? Banyak kan kayak gitu? Karena dibiarkan sama kita. Coba dari kecil diomongin pada omongan yang kotor yang tidak bagus, apalagi bahasa hewan keluar. Wahai anakku, jangan berbicara seperti itu tidak bagus. Dari kecil ajarin, kalau diajarin akhlak dari kecil sampai besar akan kejadian seperti itu. Tapi pas dari kecil dibiarkan, ya sudah sampai besar juga akan kejadian seperti itu. Kadang-kadang yang paling parahnya lagi apa? Orang tuanya kalah sama anaknya. Kalau sudah orang tua kalah sama anaknya, kiamat sudah datang. Hati-hati. Lihat keluarga kita, terutama lihat keluarga anak-anak kita. Yang pertama tadi yang diwasiatkan oleh Rasulullah, Yesus selalu sayang cinta kepada kedua orang tua kita. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu sayang cinta kepada siapa? Kepada umatnya. Yang selalu ditanyakan umati mana umatku. Itu yang selalu ditanyakan Rasul ketika ingin meninggal dunia, ketika nanti bangkit yang pertama di kuburan yang ditanyakan siapa? Umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita bagaimana tuh? Kepada umat Rasulullah bagaimana kita cinta? Al-Muslim, akhul Muslim. Muslim yang satu dengan yang lainnya kita bersaudara, kita tidak ada perbedaan. Sholatnya sama, kiblatnya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, di bawah bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu saudara kita. Kalau kita kan kadang-kadang kalau ada masalah dengan saudara kita, dengan saudara kandung kita, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, dengan sesama muslim, kalau ada permasalahan bagaimana? Tidak mau bertanya, tidak mau mengucapkan salam, kadang-kadang ketemu di jalan langsung beda jalan. Betul kan begitu? Dan kejadian seperti itu. Terus kita mengaku saya umatnya Rasulullah, bohong kita. Kalau umatnya Rasulullah saling sayang, saling mencintai, saling apa lagi? Saling menolong, saling menasehati. Kalau ada permasalahan, kita saling menasehati. Jangan kalau ada permasalahan, seumur hidup kadang-kadang kita benci sampai meninggal dunia, tidak mau damai, tidak mau saling memaafkan. Kira nanti di akhirat kita, ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah, aku menginginkan syafaatmu ya Rasulullah. Rasulullah tidak melihat kepada kita, Rasul tidak memberikan syafaat kepada kita, Rasul tidak memberikan pertolongan kepada kita. Kenapa? Kata Rasul, kau mengaku cinta kepadaku, tetapi kau tidak cinta kepada umatku, bohong, kata Rasulullah. 3 hari kita ada permasalahan, tidak mau bertanya, tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas apalagi sampai memutuskan tali silaturahmi. Silaturahmi dengan siapa? Dengan orang tuanya terutama, dengan gurunya, dengan tetangganya, dengan saudara kandungnya, dengan sesama umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Karim, di antara orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Orang yang memutuskan tali silaturahmi. Di dalam hadis Nabi dikatakan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi.
tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam satu kampung, di dalam satu daerah, di dalam satu rumah, kalau sudah banyak yang memutuskan tali silaturahmi, tidak mungkin turun rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam kampung tersebut, di dalam daerah tersebut, di dalam keluarga tersebut. Yang ada tidak ada keberkahan, tidak ada kebahagiaan, yang ada panas. Kejadiannya seperti itu. Keluar dari majelis yang mulia ini, kita saling memaafkan. Jangan gengsi-gengsian, nanti di akhirat rugi kita. Seseorang banyak sholatnya, banyak zikirnya, banyak puasanya, orangnya baik, tapi banyak memutuskan tali silaturahmi, walaupun meninggalnya di atas Ka'bah, tetap meninggalnya akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Satu koreksian buat kita, Pak. Satu koreksian buat kita, Bu. Kita keluar dari majlis yang mulia ini, kalau mengaku saya cinta kepada Rasulullah, kita akan memaafkan saudara kita. Tidak ada dendam dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah tidak mengajarkan dendam. Rasul mengajarkan akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Rasul mengajarkan qalbun salim, mempunyai hati yang bersih, tidak ada rasa dendam dengan sesama umat Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab ketika di Mekah, ketika melihat Ka'bah, apa dalam kata-katanya? Wahai Ka'bah, engkau ini mulia, tapi ingat kedudukan seorang Muslim lebih mulia lagi. Kita menyakiti satu umat Rasulullah sama dengan menyakiti hatinya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau sudah hatinya Rasulullah sakit, akan turun murkanya Allah Subhanahu wa taala. Doa apapun kita kepada Allah tidak akan diijabah, tidak akan apa? Tidak akan diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa yang tidak akan diijabah apa? Doa yang sudah orang yang sudah dapat murkanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa yang tidak akan diterima di hadapan Allah siapa? Orang yang makan makanan yang haram, makan makanan yang haram, riba atau yang syubhat, tidak mungkin diterima ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa mat'amu haram wa mashrabu haramun wa malbasu haramun. Kalau sudah yang dimakan makanan yang haram, pakaian-pakaian yang haram, terus minuman yang haram, fa'anna yustajabu, tidak akan diterima doa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tengah malam kita sholat tahajud 1000 rakaat, istilahnya kita berdoa menangis sampai keluar air mata kita, air mata darah, tidak mungkin diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah yang dimakannya barang haram, yang dimakannya riba, tidak mungkin diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbanyak kita mulai menangis kita kepada Allah, berbanyak istighfar kita kepada Allah, kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak lalai kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita banyak dosa kepada orang tua kita banyak menyakiti hati kedua orang tua kita banyak menyakiti sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istighfar, mohon ampun, kita menangis kepada Allah. Jangan kita kehidupan kita sia-sia hanya dosa dan dosa yang kita lakukan, hanya maksiat dan maksiat kita yang kita lakukan. Makanya modal kita nanti di akhirat apa modal kita? Cinta kita kepada Rasulullah. Apa yang kita harapkan? Salat kita, ya Allah, salat kita tidak pernah khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi puasa kita, ya Allah, kadang-kadang banyak maksiatnya. Apalagi sedekah kita kadang-kadang banyak riyanya kita di hadapan Allah. Modal kita apa? Cinta kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Nabi dikatakan, al-mar'u ma'a man ahab, dan di akhirat kita akan dikumpulkan bersama siapa kita cinta di dunia. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, cinta kepada orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, cinta kepada aulia Allah, cinta kepada orang-orang saleh, para alim ulama, para kiai, nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka. Tapi ingat, kalau kita di dunia cintanya kepada orang-orang yang semaksiat di hadapan Allah, yang berbuat dosa di hadapan Allah, yang jauh dari Allah dan Rasulnya,
nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jangan sampai kita kejadian seperti itu. Jangan salah kita memilih. Biar kita sekarang kumpul bareng, sekarang di dunia bareng-bareng. Ya Allah, mudah-mudahan nanti di akhirat kita kumpul bareng bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu apa? Selalu kita cinta kepada Nabi besar Muhammad SAW. Diberikan taufik dan hidayah untuk apa? Untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan lupa ketika kita berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat, doakan saudara kita yang ada di Palestina. Itu saudara kita. Kalau kita tidak peduli kepada mereka, sudah tidak bisa membantu dengan harta, uang atau yang lainnya, minimal doakan sama kita biar Allah kasih apa? Allah jaga, Allah kasih kemerdekaan, Allah kasih kemenangan. Itu saudara kita Muslim, saudara kita. Walaupun itu jauh beda negara, al Muslim akhul Muslim. Kalau kita tidak perhatian kepada dengan sesama Muslim, di dalam hadis Nabi dikatakan falaisa minna, bukan termasuk umat kata Rasulullah. Minimal akan berdoakan terus saudara kita, ingat kepada saudara kita. Mudah-mudahan dengan kita menghadiri majlis yang mulia ini pada malam yang mulia ini, mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua hajat kita, permintaan kita, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah duniawi kita, masalah ukhrawi kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, kampung negeri kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala dan bencana. Pada saudara kita, keluarga kita, orang tua, anak kita, tetangga kita, ahli masjid, ahli majlis kita, ada yang sedang sakit, ya Allah mudah-mudahan semuanya diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikasih kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dengan acara yang mulia ini, dengan keagungan daripada Nabi besar Muhammad SAW, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita dijadikan anak-anak yang saleh, yang salehah, yang selalu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, dan menjadi penerus perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wal muslimin wa afina wal muslimin wa salimna wal muslimin wa ihfadna wal muslimin wansurna ikhwanuna fi Palestin wansurna ikhwanuna fi Palestin wansurna ikhwanuna fi Palestin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fikil qulub wa dawaiha wa ajatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa niyaiha wa qudil arwahi wa bidaiha wa ala alihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, walaupun sedikit, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua.